Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Tausikal sebagai asisten laboratorium ilmu kurtana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan praktikum dengan menggunakan alat teodolit. Baiklah, yang paling pertama dan utama adalah alat teodolit ini sendiri, kemudian didukung dengan statif, bak ukur, meteran, rol tangan, kemudian piloks atau patok kayu sebagai penanda titik detail maupun patok utama, kemudian payung, papan pengalas, dan alat tulis. Nah, kemudian apabila kesemua hal ini telah kita siapkan, barulah kita akan dikatakan siap untuk langsung terjun ke lapangan untuk melakukan praktikum dengan menggunakan alat ukur teodolit. Nah, yang paling pertama adalah sebelum kita mengukur, kita harus menentukan terlebih dahulu lokasi yang akan kita ukur. Dalam hal ini baik untuk penentuan peta situasi maupun penggambaran peta kontur, terkhusus untuk alat teodolit ini. Nah, di sini saya mengambil contoh tempat yang akan kita ukur adalah di depan gedung pusat laboratorium teknik mesin. Nah, di mana pada praktikum dengan menggunakan alat teodolit ini kita menggunakan pemasangan patok dengan alur tertutup maupun menggunakan poligon tertutup, di mana poligon atau patok ini dia akan bertemunya dari patok 0 maupun patok awal hingga patok akhir. Nah, kemudian di mana untuk jarak antar patok yang kita tentukan di sini adalah maksimal 100 meter, di mana untuk patok 0-nya itu di mana merupakan tempat atau lokasinya sesuai dengan titik di mana saya berada. Kemudian untuk patok berikut adalah patok 1 berada di depan sana. Untuk patok 2 berada di daerah sana. Hingga patok seterusnya dan berakhir pada patok akhir yang berada pada titik di sana. Nah, apabila kita telah menentukan titik-titik patok tersebut hingga menjadi poligon ataupun alur tertutup, barulah kita akan memulai proses praktikum dengan menggunakan alat ukur teodolit. Di mana tidak lupa, di mana untuk alat ukur teodolit ini kita mengambil titik-titik detail berupa elevasi atau tinggi tanah yang nampak perbedaannya, dan juga titik-titik sudut gedung, di mana berguna untuk menggambarkan peta situasi untuk lingkup daerah poligon tertutup yang kita ukur, sehingga pada gambar nantinya akan terlihat jelas bahwa pada praktikum teodolit ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana keadaan peta situasi maupun kontur tanahnya, di mana akan digunakan dalam perencanaan nantinya. Baiklah, seperti yang bisa dilihat bahwa ini merupakan alat ukur teodolit. Nah, di mana untuk alat ukur teodolit ini, alat itu perlu kita naikkan tingginya hingga berada sejajar pada dagu, atau bisa juga bagaimana nyamannya dari seorang surveyor yang menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian untuk penyeimbangan alat ukur teodolit ini sendiri perlu diperhatikan. Yang paling pertama adalah pemegangan kaki statif adalah dengan posisi kedua tangan seperti ini. Nah, kemudian yang paling pertama adalah kita membuka atau melonggarkan kunci kaki statif yang berada pada tangan. Jadi untuk kedua ini dibuka hingga longgar. Nah, kemudian kaki statif yang pada tangan ini dibuka, dipegang, di mana kaki yang depannya dibiarkan saja. Nah, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa alat ukur ini dia harus tepat berada di tengah-tengah pada center line patok utama. Seperti yang bisa dilihat ada di sini tanda silang atau X. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat bahwa ini dalam keadaan terbuka yang pada tangan saya. Kemudian yang kaki statif depannya bisa ditendang atau dipindahkan menggunakan kaki. Nah, sambil kita lihat pada alat di sini, pada alat
bisa dilihat ada bidikan untuk center line-nya, di mana posisi ini atau fungsi dari bagian ini adalah kita dapat melihat apakah alat ini dia telah berada tepat di tengah-tengah pada center line dari patok utama ini. Baiklah, di sini saya kontrol sambil dilihat. Nah, apabila telah sejajar, barulah bisa dilepaskan pegangan kaki statif pada dua tangan saya. Nah, setelah itu kita perlu melihat terlebih dahulu pada alat ukur teodolit ini terdapat dua nivo atau dua bagian yang dapat diperhatikan sebagai titik keseimbangan alat. Seperti yang bisa dilihat, ada nivo tabung dan kemudian nivo kotak. Nah, yang paling pertama dan utama adalah kita harus menyeimbangkan terlebih dahulu nivo kotak dengan memainkan kaki statif pada alat. Jadi posisinya adalah gelembung ini dia harus berada tepat di tengah-tengah atau paling tidak mendekati. Ya, jika sudah, barulah alat dikunci. Untuk kaki statifnya dikunci. Setelah nivo kotak telah diseimbangkan dengan memainkan kaki statif, nah, kita perlu memeriksa kembali bidikan center line-nya. Apakah dia berada tepat-tepat di tengah dari titik X atau silang ini. Apabila pada saat telah kita imbangkan namun dilihat kembali bahwa titiknya agak bergeser, nah kita bisa memainkan pengunci kaki statif pada alat ini, melonggarkannya sedikit dan kemudian digeserkan sehingga bidikan center line telah tepat berada di tengah-tengah dari tanda silang atau X ataupun tanda apapun itu. Nah, jika sudah, barulah kita akan melakukan penyeimbangan dengan memperhatikan nivo tabungnya. Nah, di mana untuk penyeimbangan nivo tabung itu kita menggunakan 3 skrup ABC atau skrup 1 2 3, di mana kita dapat memperhatikan keseimbangan nivo tabung ini dengan memperhatikan 3 sisi daripada alat ini. Nah, saya ambil contoh. Nah, apabila posisi gelembungnya berada pada titik ini, berarti itu menjelaskan bahwa posisi alat adalah dia tinggi di bagian sini. Nah, itu berarti pada skrup ini caranya adalah kita menaikkan salah satunya ataukah menurunkan. Karena posisinya adalah bagian sini yang tinggi, maka skrup bagian sisi sini pada sebelah ini yang kita naikkan secara perlahan hingga gelembung berada pada tengah-tengah dari nivo tabungnya. Jika sudah, diperhatikan lagi untuk 3 sisi berikutnya. Seperti yang bisa dilihat bahwa dia berada pada sisi ini, berarti di sini tinggi dan perlu kita tengahkan, berarti bisa kita naikkan sisi ini. Nah, jika sudah, perhatikan kembali pada sisi berikutnya. Seperti yang bisa dilihat bahwa keadaannya adalah sudah imbang. Nah, apabila sudah seimbang, barulah alat ini sudah bisa digunakan untuk memulai pengukuran. Setelah alat teodolit ini telah diseimbangkan, yang paling pertama adalah tentunya alat teodolit ini harus diisi dengan baterai terlebih dahulu. Di sini, di mana sini telah saya isikan baterainya dan telah saya pasangkan. Kemudian bisa dilihat bahwa di sini ada tombol powernya untuk menyalakan alat ukur teodolit. Ya, baik.
Bisa dilihat ini merupakan tampilan awal apabila alat teodolit telah dinyalakan. Nah, seperti yang bisa dilihat pula bahwa di sini ada tulisan tilt teleskop, di mana ini adalah keadaan di mana teropong teodolit ini perlu terlebih dahulu diputar sehingga terbaca atau terubah menjadi VA. Nah, setelah itu bisa diatur hingga VA-nya ini atau sudut vertikalnya ini menjadi 90 derajat. Karena seperti yang bisa dilihat bahwa keadaan di lapangan saat ini keadaan tanahnya adalah terlihat datar. Jadi kita bisa menggunakan nilai vertikal sudut teropong dengan sebesar 90 derajat. Nah, baiklah. Yang paling pertama adalah perlu kita arahkan terlebih dahulu teropong ini pada arah utara. Jadi karena pada saat ini saya tidak memiliki kompas, kita mengambil contoh saja bahwa misalkan di sana adalah titik atau arah utaranya. Nah, kemudian alat dikunci. Kemudian di sini ada tombol yang perlu kita tekan. Sini ada tombol reset. Ditekan sehingga bacaan HA-nya berubah menjadi 0 derajat 00 menit 00 detik. Jika bacaan sudut HA-nya atau horizontalnya ini telah 0 derajat 00 menit 00 detik, barulah kita sudah bisa memulai untuk melakukan pengukuran. Dimana perlu diketahui bahwa pengambilan arah utara ini dia dinamakan sebagai nilai azimut ataupun sering disebut sebagai sudut azimut. Dimana seperti yang saya lakukan tadi bahwa kita perlu terlebih dahulu mengarahkan teropong atau alat ini pada arah utara dan kemudian di setel 0 derajat. Setelah itu barulah kita memutar alat searah jarum jam menuju patok terdekat, di mana seperti yang bisa dilihat di sana adalah posisi patok 1, di mana di sini adalah patok 0. Nah, di sana merupakan patok atau titik terdekat yang apabila saya putarkan alat ini searah jarum jam. Nah, seperti bisa lihat di sini bahwa ini terdapat visir pada alat. Yang ini berguna supaya kita dapat melihat secara kasar apakah teropong ini telah mengarah pada bak ukur yang akan kita bidik. Jika sudah, bisa kita kunci kembali untuk penggerak horizontalnya. Kemudian kita bidik dan teropong atau alat ini diputar sehingga dia berada tepat pada bak ukur. Nah, jika sudah, silakan dicatat untuk pembacaan sudut azimutnya. Bisa dilihat. Nah, kemudian ya setelah kita mencatat sudut azimutnya, barulah alat ini kita arahkan terlebih dahulu pada patok belakangnya. Yang bisa dilihat di sana. Ya. Jadi kunci horizontal pada alat dibuka kembali, kemudian diarahkan pada patok belakang. Kemudian seperti biasa, perhatikan visir apakah dia telah berada sejajar dengan bak ukur. Jika sudah, penggerak horizontalnya kembali dikunci, kemudian kita bidik kembali sehingga kita bidik kembali dan kita putar alat sehingga dia berada tepat pada tengah-tengah bak ukur untuk dibaca. Nah, seperti yang bisa dilihat pada alat teodolit ini, ada di sini untuk fokus objeknya dan juga untuk fokus benang. Nah, fokus objek ini
kita gunakan apabila bak ukur yang kita bidik dia terlihat blur atau terlihat kabur. Mainkan fokus objeknya ini sehingga objek bak ukur ini dia terlihat jelas, dan juga untuk fokus benangnya sehingga fokus benangnya ini juga terlihat jelas, agar kita dapat benar-benar membaca bacaan benang pada bak ukur. Seperti biasa, dalam pembacaan benang ini kita memperhatikan pada bagian alat untuk membaca benang atas, benang tengah maupun benang bawah, yang kemudian dicatat ataupun disalin pada data. Kemudian tak lupa juga untuk kita mencatat berapa besar sudutnya. Nah, perlu diperhatikan juga terkhusus untuk pada saat kita memulai pengukuran setelah pengambilan azimut tadi, pada saat kita mengarahkan pada patok belakang, alat kita reset kembali menjadi 0 derajat. Nah, jika sudah, berarti untuk pembacaan patok belakang atau titik belakang ini telah selesai. Nah, jika selesai, barulah bisa kita putar yang dulu. Nah, jika kita telah selesai melakukan pembacaan pada patok belakang, barulah kita kembali untuk membidik patok depan, di mana alat diputar kembali searah jarum jam menuju patok depan. Seperti biasa, kita memperhatikan visir pada alat agar dia berada di tengah-tengah atau dia telah tepat pada bak ukur. Jika sudah, penggerak horizontal kembali dikunci. Setelah itu, seperti biasa, apabila objek terlihat kabur, fokuskan menggunakan fokus objek ini. Nah, jika telah terlihat jelas, baru kita dapat membaca bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kemudian dicatat maupun disalin pada tabel yang disediakan. Kemudian tak lupa pula seperti biasa agar memperhatikan sudut horizontal maupun sudut vertikal pada alat. Jika kita telah selesai melakukan pengukuran ataupun pembacaan pada patok depan, selanjutnya kita lanjutkan untuk pembacaan situasi. Dalam hal ini yang kita tinjau adalah situasi elevasi atau tinggi tanah dan juga titik-titik sudut gedung yang berguna dalam penggambaran peta situasi maupun kontur nantinya. Nah, seperti yang bisa dilihat saat ini bahwa saya akan mengambil situasi gedung. Seperti yang bisa dilihat di sana telah ada posisi untuk penembakan alat. Jadi seperti biasa, penggerak halusnya dibuka, kemudian diarahkan kembali pada bak ukurnya dengan memperhatikan visirnya. Apabila telah sejajar dengan bak ukur, kita lihat kembali pada lensanya. Jika bak ukur atau objek blur atau kabur, bisa diperjelas menggunakan fokus objeknya. Kemudian barulah kita dapat membaca seperti biasa benang atas, benang tengah maupun benang bawah. Kemudian dicatat atau disalin pada tabel data yang disediakan. Setelah itu, tak lupa mencatat bacaan sudut horizontalnya. Nah, jika sudah, selanjutnya saya akan mengambil titik atau sudut gedung berikutnya, membuka penggerak horizontal, arahkan alat sesuai dengan posisi bak ukur. Jika sudah, dilihat kembali fokus objeknya. Nah,
karena di sini sudah jelas, langsung saja bisa dibaca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan juga dicatat perubahan sudut horizontalnya. Nah, hal tersebut kita lakukan demikian untuk titik-titik atau situasi yang perlu kita ambil baik pada patok-patok selanjutnya. Karena mungkin saja ada beberapa titik yang tidak bisa kita tinjau, yang tidak bisa kita bidik pada posisi patok awal ini, yang dimana untuk titik selanjutnya itu bisa kita lakukan pengukuran atau penembakannya itu pada patok-patok berikutnya. Tak lupa juga apabila mungkin ada saluran drainase ataupun ada keadaan perbedaan ketinggian tanah, itu tetap kita lakukan penembakan, dicatat benang atas, tengah, bawah, dan juga jangan lupa dicatat sudutnya, sudut horizontal maupun vertikal. Nah, jika sudah, sebelum kita memindahkan alat, perlu terlebih dahulu kita mengukur tinggi alat menggunakan meter tangan. Nah, caranya adalah ujung meter tangan ini sejajar pada tanah di bawah. Kemudian perhatikan ada garis atau tanda tambah. Nah, titik disitulah yang kita perhatikan berapa tinggi dari alat ukur teodolit ini. Seperti yang bisa dilihat, tingginya di sini adalah 139,2 cm. Nah, tinggi alatnya tersebut dicatat pada tabel data yang disediakan. Jadi hal tersebut dilakukan untuk patok-patok selanjutnya. Tak lupa pada saat atau ketika kita mau pindah patok, terlebih dahulu perlu dicatat berapa tinggi alatnya menggunakan meter tangan ini. Jadi saya kira itu saja. Sekian, semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, bisa kita lanjutkan baik pada proses asistensi nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.